hari apa sih, Ci? Hari Minggu. Biasanya kita ibadah bareng di gereja. Iya, biasanya kita seru-seruan ya. Iya. Nyanyi. Sekarang cuma bisa di rumah. Iya, bosen ya. Bosen. Ngapain yuk? Gimana kalau kita ibadah aja? Yuk. Kita ajakin adik-adik yang ada di rumah Iya, yuk. bener. Yuk. Kita ajakin. Asik. Hai adik-adik. Shalom Shalom semua. Apa kabar kalian? Tetap sehat kan? Kayak cici-cici sehat ya? Oh, iya. Lihat Bener, tambah sehat. lebar. Oh ya. Ayo. Adik-adik semua sudah siap kan? Kita mau ibadah bareng-bareng yuk. Yuk semuanya ambil sikap yang terbaik. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan. Ayo Ci, Yuk, kita akan satu pujian ya. Satu pujian. Yuk. Terima kasih Tuhan. Yuk. Adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, keluarin suaranya yang terbaik di rumah ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Cici Priska yang akan berdoa. Ayo adik-adik kita mau berdoa bersama untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami mau sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Ci, Ya, kita Ci. mau nyanyi lagi ya. Ayo, adik-adik adik-adik masih kita nyanyi bareng semangat lagi ya. Nyanyi Kita lagi semangat. buat Tuhan. Yuk, Kita bangkit berdiri semuanya. pakai gerakan Pakai ya Ci. gerakan. Oke. Oke. Yuk, hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki Ci. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut Ci. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kayaknya semuanya Ci. Oke. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Haleluya. Kita nyanyi lagi ya Ci. Ya, Ini mataku. Ayo adik-adik. Ini mataku, ini hidungku, ini telinga, ini mulutku. Amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sekali lagi yuk. Oke. Ini mataku, ini hidungku, hacim. Ini telinga, ini mulutku. Amin. Ya. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Iya. Tuhan ya Ci. Udah senang, udah gembira hari Minggunya jadi gak bosan. Tuhan juga lagi. senang dengar pujian kita Ci. Iya, itu yang paling penting. Iya. Tuhan Yesus senang. Oke. Sekarang kita mau dengerin cerita ya Ci ya. Iya Ci. Yuk Aku mau kita banget dengerin siapkan. cerita. Iya, hati kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Yuk adik-adik, semuanya konsentrasi ya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami rindu, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah lama ya kita tidak bertemu, kita tidak beribadah di gereja karena sekarang sedang ada pandemi virus corona. Adik-adik tetap tinggal di rumah, tetap sehat, tetap cuci tangan, dan jangan lupa banyak berdoa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak adik-adik dengar ada 3 magic word? Apa itu? 3 magic word ini kata-kata yang harus kita ucapkan setiap hari, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tua, maupun juga kepada teman-teman. Karena 3 kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba kita perhatikan, apa saja 3 magic word yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kata yang pertama yang harus kita ucapkan adalah sorry. Artinya maaf. Kata ini kalau kita ucapkan akan membuat orang lain tidak akan marah sama kita. Contohnya ketika kita berbuat kesalahan. Kalau kita minta maaf, kita katakan maaf, saya sudah salah, saya sudah melakukan kesalahan. Maka orang lain mungkin tidak akan jadi marah sama kita. Mungkin saat kita melakukan kesalahan, banyak anak-anak zaman sekarang, enggak, ini bukan salah saya. Banyak anak-anak tidak mau mengakui kesalahan. Dan justru itulah yang akan membuat orang tua atau orang lain marah sama kita. Nah, mari kita belajar untuk mengucapkan kata maaf. Ya, kata maaf ini harus kita ucapkan setiap hari. Zaman sekarang banyak sekali orang yang gengsi, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kalau dirinya sudah salah. Semua orang merasa dirinya benar. Padahal sebagai anak Tuhan kita harus rendah hati. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, kita harus berani mengatakan maaf dengan penuh penyesalan. Dan kita berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Mengerti ya? Sekarang kata yang kedua. Ini kata ini juga sangat powerful. Kata ini adalah thank you. Artinya terima kasih. Gumawo dalam bahasa Korea. Nah, kata ini adalah bentuk kita menghargai kepada orang lain. Siapa saja, misalnya kepada orang tua yang sudah memberi kita makanan, yang sudah memberi kita uang jajan, sudah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kita harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Banyak anak-anak zaman sekarang suka lupa berterima kasih. Tetapi adik-adik yang ada di rumah saat ini, Cici percaya kalian menjadi anak-anak yang baik, yang mengucapkan terima kasih tatkala kita menerima bantuan dari orang lain. Misalnya saat temanmu meminjamkan buku, jangan lupa ucapkan terima kasih. Saat mama atau papa memberikanmu mainan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Maka kita menjadi anak yang sangat baik, menjadi anak yang sangat sopan. Dengan senang hati kita pun akan senang kalau ada orang lain mengucapkan terima kasih sama kita kan. Ketika kita membantu orang lain, terus orang tersebut
tidak mengucapkan terima kasih, kita pasti sedih. Kok sudah dibantu tapi tidak terima kasih ya? Nah, oleh karena itu kita pun harus belajar mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Nah, sekarang kata yang ketiga, magic word yang ketiga adalah please, atau pakai bahasa Indonesia tolong. Coba bedakan, nih Cici mau kasih contoh. Misalnya gini, Mama ambilin minum. Bandingkan dengan kata-kata ini. Mah, tolong ambilkan minum. Mana yang menurut adik-adik lebih bagus? Mana yang lebih sopan? Tentu saja yang menggunakan kata tolong. Kata itu mengajarkan kita untuk kita tidak memerintah orang lain. Misalnya kepada teman, ambilkan mainan itu. Itu tidak sopan. Sebagai anak Tuhan kita harus dengan sopan katakan, tolong ambilkan mainan itu. Ya, mulai sekarang biasakan kita menggunakan kata please atau tolong. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ternyata 3 kata yang ajaib ini atau 3 magic word ini bukan hanya untuk orang tua, untuk sesama, tetapi juga kita bisa lakukan kepada Tuhan dan harus kita lakukan kepada Tuhan. Yang pertama, kata maaf atau sorry. Kenapa kita harus mengatakan kata maaf atau sorry kepada Tuhan? Karena Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Cici, adik-adik semua adalah manusia yang berdosa dan layak untuk dihukum. Layaknya kita masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita. Karena itu kalau kita mau diampuni dosa kita, kita berkata seperti dalam doa Bapa kami, ya Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita pun bisa datang kepada Tuhan dan berkata, maaf, ampuni aku Tuhan. Minta maaf atas setiap dosa, atas setiap kesalahan yang kita buat. Mungkin setiap hari kita pun melakukan kesalahan. Jangan lupa untuk datang kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Apakah Tuhan mau mengampuni kita? Tentu saja. 1 Yohanes 1 ayat 9, Cici bacakan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kesalahan kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia pasti mengampuni segala kesalahan kita. Jadi jangan lupa untuk selalu minta ampun kepada Tuhan. Kata yang kedua, tadi katanya apa? Ya benar, katanya adalah terima kasih atau thank you. Kita pun bisa mengucapkan kata terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena tadi Cici udah katakan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, mati di salib bagi setiap kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Pasti adik-adik sudah hafal kan? Yuk kita hafalkan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Yesus mati di salib bagi kita. Karena itu sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik mau ya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kata yang ketiga, tadi kata yang ketiga apa? Tolong atau please. Ya, karena hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi terang bagi dunia. Tuhan mau kita bertumbuh seperti pohon, bertumbuh lalu berbuah-buah bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat diri kita yang banyak dosa ini, kita tidak mampu untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Untuk bertumbuh kita tidak mampu, untuk mengalahkan dosa-dosa kita tidak mampu. Kita membutuhkan pertolongan siapa?
pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa setiap hari. Kita minta tolong Tuhan memberi kita kekuatan. Kita minta tolong Tuhan memberi kita kemampuan supaya kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, supaya enggak terus-menerus melakukan dosa. Kita butuh pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus datang sama Tuhan dan katakan tolong Tuhan dalam doa. Coba ya kita baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan mendengar doa kita? Kita baca ya. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai kepadanya, sampai ke telinganya. Wah, luar biasa. Firman Tuhan katakan kalau kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, teriakan minta tolong kita sampai ke telinganya Tuhan. Jadi gak usah takut, setiap doa kita pasti Tuhan dengar. Nah saat-saat ini mungkin sekarang kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Di mana-mana orang sedang merasa takut. Sekarang orang sedang merasa khawatir. Waduh jangan-jangan saya terkena. Jangan-jangan keluarga saya terkena virus ini. Waduh bagaimana ini saya tidak bisa sekolah. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Karena itu kita minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan, karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan sendiri. Karena itu kita mau datang sama Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Apakah adik-adik berdoa untuk bangsa dan negara ini? Apakah adik-adik suka berdoa untuk keluarga, untuk teman-teman? Ya, kalau belum, mulai sekarang rajin-rajin berdoa ya, minta kepada Tuhan. Nah, jadi ingat ya hari ini Cici udah katakan 3 magic word. Yang pertama, benar. Yang pertama adalah sorry atau maaf. Yang kedua, terima kasih atau thank you. Dan yang ketiga adalah tolong atau please. Mari kita lakukan 3 hal ini dalam hidup kita sehari-hari kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, dan terlebih kita lakukan kepada Tuhan. Minta ampun atas setiap dosa kita dan jangan lupa berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan mintalah tolong supaya Tuhan memberi kita kekuatan di dalam hidup ini. Amin. Mari adik-adik semua yang ada di rumah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang sopan, berlaku baik, berkata baik kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kami. Dengan kami mau berkata maaf apabila kami melakukan kesalahan. Kami juga belajar berterima kasih dan menghargai setiap bantuan yang diberikan orang lain kepada kami. Dan kami juga mau berkata tolong. Dengan sopan kami meminta tolong kepada orang lain. Terlebih kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sucikan hati kami. Biarlah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib boleh menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah mati bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami juga minta tolong kepada Tuhan. Untuk Tuhan memberi kami kekuatan. Untuk Tuhan memberi kami kemampuan untuk kami bisa mengalahkan dosa-dosa di dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar bagi Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bahkan di saat-saat pandemi ini Tuhan, mungkin kami berada di rumah. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat di rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada di rumah, memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.